Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali Ibu mengucapkan selamat datang di SMPN 1 Cigudeg kepada seluruh siswa-siswi kelas 7. Selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dan selamat belajar di SMPN 1 Cigudeg. Sebelum menyampaikan materi MPLS, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Eli Musinati dan Ibu mengajar mata pelajaran IPS. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara atau bela negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Itu makna dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian, kesadaran berbangsa dan bernegara perlu ditanamkan sejak anak-anak mulai dari bangku sekolah dasar. Kenapa hal ini penting? Mengingat pada saat ini Indonesia berada pada kondisi pengaruh globalisasi dan modernisasi yang tidak bisa kita hindarkan. Untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dapat memberikan pemahaman, khususnya bagi kaum muda. Memberi pemahaman kepada masyarakat, terutama kaum muda atau para pemuda. Pemerintah bertanggung jawab mengemban amanah untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang tertinggal dari bangsa yang lainnya. Melihat kondisi bangsa kita sekarang, terdapat indikator bahwa warga negara Indonesia telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini bisa kita lihat dari sering terjadinya konflik antar warga negara Indonesia. Misalnya, kejadian tawuran pelajar, kemudian sengketa hasil pilkada, perebutan lahan pertanian, perebutan lahan tambang, dan berbagai macam kejadian lainnya yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah menurun kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga mudah mengalami konflik antar warganya. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara seharusnya mendapatkan perhatian dan tanggung jawab dari kita semua. Sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyatnya dapat diwujudkan. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang harus kita cermati adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan di dalam masyarakat kita yang bisa diselesaikan oleh para pemuda. Para pemuda bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah dari setiap lapisan masyarakat. Kontribusi pemuda ini merupakan langkah konkret dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh rela berkorban, dan pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita.
Nilai-nilai bela negara yang harus diperhatikan penerapannya dalam kehidupan kita adalah yang pertama cinta tanah air. Kita dapat mewujudkan rasa cinta tanah air kita yaitu dengan cara memahami sejarah negara kita, mencintai budaya kita, mencintai produk-produk Indonesia, dan juga bangga menggunakan nama negara Indonesia. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu mendukung dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kemudian yang ketiga, Pancasila. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila adalah pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga nilai-nilai dalam Pancasila itu dianggap dapat memecahkan masalah, tantangan, dan hambatan. Artinya nilai-nilai Pancasila itu menjadi pedoman bagi kita untuk menyelesaikan setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya ketika kita lihat para atlet yang berlaga di ajang olimpiade misalnya, mereka mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk keharuman bangsa dan negara Indonesia. Padahal mereka sendiri meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, tetapi mereka lakukan, para atlet ini melakukannya dengan penuh kecintaan terhadap bangsa Indonesia, dan itu menunjukkan bahwa mereka rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Bukan berarti setiap orang Indonesia harus menjadi prajurit atau tentara. Kemudian yang keenam, nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme ini harus dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit inilah yang harus kita hindari, yaitu nasionalisme yang sifatnya chauvinisme. Di mana nasionalisme chauvinisme ini, nasionalisme yang menganggap dirinya lebih baik dari bangsa lain sehingga cenderung merendahkan negara lain. Hal ini pernah terjadi dalam sejarah, yaitu ketika bangsa Jerman dipimpin oleh Hitler. Kemudian nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, sikap nasionalisme inilah yang harus kita kembangkan, yang harus kita tumbuhkan. Kita mencintai bangsa kita, tapi tidak merendahkan bangsa lain. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia, yaitu mengembangkan persamaan di antara suku bangsa penghuni Nusantara, kemudian mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Tidak ada suku yang lebih menonjol, tidak ada suku yang merasa paling maju, tidak ada ras yang merasa lebih baik. Semuanya dianggap sama dan semuanya harus saling menghormati. Kemudian ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu yang pertama adalah sukuisme, rasa suku bangsa sendiri yang paling baik. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa kita yang paling unggul. Ekstremisme, mempertahankan segala pendapat dengan cara apapun, bahkan dengan kekerasan atau senjata sekalipun. Kemudian provinsialisme, sikap yang selalu berkutat dengan daerah sendiri. Nah, ini yang harus dihindari sehingga kita hanya berpikir untuk kemajuan bangsa Indonesia. Di dalam kesadaran bernegara terdapat sikap patriotisme. Sikap patriotisme adalah sikap mau berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara.
Sikap patriotisme Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan dahulu ketika para pejuang berjuang untuk melawan penjajahan bangsa Belanda atau bangsa Eropa yang lainnya. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu ketika masa periode antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari keinginan bangsa Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Itu rangkaian tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Ciri-ciri patriotisme yaitu cinta tanah air, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, selalu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongannya, berjiwa pembaharu, kemudian tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, ciri-ciri inilah yang harus dimiliki oleh setiap komponen bangsa Indonesia, sehingga setiap bangsa Indonesia memiliki jiwa patriotisme. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat misalnya dalam kehidupan keluarga kita bisa melihat film perjuangan bersama, kita bisa membaca buku bertema perjuangan bangsa Indonesia, kemudian setiap keluarga mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari besar nasional, itu merupakan implementasi dalam kehidupan keluarga. Kemudian dalam kehidupan sekolah, sikap patriotisme bisa kita lihat misalnya dalam pelaksanaan upacara bendera, setiap siswa diharapkan mengikuti upacara bendera dengan disiplin, dengan tertib, dengan kesadarannya sendiri. Kemudian guru mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Kemudian setiap siswa belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan dirinya dan juga untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, sikap patriotisme bisa kita tumbuhkan dengan sikap setia kawanan sosial, sikap bergotong royong, selalu memelihara kerukunan, memelihara persatuan di antara sesama warganya. Nah, sekarang kita lihat pada masa COVID-19 sekarang ini. Masa COVID-19 ini sangat membutuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dari seluruh komponen warga negara Indonesia. Kenapa? Karena tanpa kesadaran berbangsa dan bernegara, setiap anjuran pemerintah itu tidak akan diikuti oleh masyarakatnya. Sebagai seorang siswa, kesadaran berbangsa dan bernegara pada masa pandemi COVID-19 ini adalah yang dapat kalian lakukan adalah dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan 5M. Apa 5M itu? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan 5M, artinya kalian sudah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai seorang siswa dan warga negara. Demikian materi kesadaran berbangsa bernegara yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.